Kalau biasanya konfigurasi mesin-mesin dua tak identik dengan kendaraan-kendaraan ringan seperti roda 2 RX King, NSR dan juga Ninja RR. Nyatanya ada juga loh pabrikan-pabrikan yang nyeleneh yang malah pasang konfigurasi mesin yang satu ini di kendaraan roda 4 alias mobil. Walah, gimana jadinya ya? Dan apa aja sih mobil-mobil yang pakai mesin dua tak ini? Langsung aja kita ke inti videonya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita nggak akan jelasin sistem kerja dari mesin dua tak di sini. So, bagi teman-teman yang penasaran dan tertarik dengan mekanisme kerja mesin dua tak, bisa searching aja pembahasannya lewat beranda channel kita karena kita juga udah bahas pakai simulasi 3D. Tapi yang jelas, mesin dua tak atau two stroke merupakan mesin yang identik dengan horsepower dan juga redline yang tinggi, yang biasanya lebih cocok dipasangkan di kendaraan-kendaraan dengan bobot yang ringan. Tapi yang menjadikannya aneh, ada juga nih 5 pabrikan yang berani bereksperimen dan memasangkannya di kendaraan roda 4. Dan langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Subaru 360. Di list yang pertama kita punya Subaru 360 atau 360. Sepintas, mobil ini memang malah terlihat seperti VW Beetle yang biasa kita sebut dengan VW Kodok karena ciri khas lampu depannya. Mobil ini sendiri pertama kali diproduksi pada tahun 1958 hingga tahun 1971. Dibekali dengan mesin 2 tak 360 cc dengan transmisi 3 percepatan manual. Mobil ini termasuk ke dalam K-Car yang identik dengan badan kecil, enteng, dan juga irit. Oleh karena itu, jika berbicara perihal top speed, mobil ini hanya bisa berlari dengan kecepatan yang masih bisa dibilang tinggi mengingat tahunnya, yakni di angka 96 km per jam. Hal ini bisa diraih berkat bobotnya yang sangat-sangatlah ringan di 410 kg doang. Trabant. Pabrikan Volkswagen otomobil Volkswagen Pabrikan Volkswagen otomobil Volkswagen, susah bener nyebutin namanya, yang berada di timur Jerman ini memproduksi mobil dua tak dari tahun 1957 hingga tahun 1991. Dalam kurun waktu 34 tahun itu, VW berhasil memproduksi mobil Trabant dengan 4 jenis yang berbeda, Trabant 500, Trabant 600, Trabant 601 dan juga Trabant 1.1. Yang sudah tentunya semua mobil tersebut memiliki spesifikasi detail yang berbeda. Tapi untuk spek tertinggi di 1.1 memiliki akselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam dalam waktu 20 detik dengan output power maksimal di 41 horsepower. Daihatsu Veloz. Daihatsu ternyata juga pernah memproduksi mobil K-Car pada tahun 1966 dengan nama Daihatsu Veloz atau dikenal juga dengan sebutan Daihatsu 360. Mobil Daihatsu ini dibekali dengan mesin berkapasitas 356 cc, 2 tak, transmisi 4 percepatan dengan roda belakang sebagai penggeraknya. Daihatsu Veloz pernah juga loh mengeluarkan mobil dengan versi 4 pintu, tepatnya pada tahun 1972. Terlebih, mobil ini juga pernah menjadi primadona di Indonesia pada masanya. Tapi karena penggunaan mesin 2 tak ini juga lah yang membuat mobil ini jarang sekali bisa kita temui sekarang.
So, barangkali dari teman-teman yang nonton video ini ada yang punya kendaraan antik yang satu ini, kalian bisa berbagi pengalaman dengan cara berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan barangkali nggak keberatan untuk kita review juga. DKW Junior atau DKW Junior. DKW sebuah nama yang lebih identik dengan kendaraan roda 2. Tapi nyatanya, DKW juga pernah loh memproduksi kendaraan roda 4. Bahkan buat para pencinta rally pasti mengenal kendaraan yang satu ini. DKW Junior sendiri dimanufactured oleh Auto Union AG. Jadi bisa dibilang bukan mobil murni bikinan DKW ya. Tapi walaupun masuk ke dalam K-Car, secara tampilan menurut kita sih ini lebih dekat ke convertible atau cabriolet ataupun coupe, bener gak sih? Sedangkan kalau kita berbicara ke bagian mesin, DKW Junior hadir dengan banyak sekali varian mesin. Dilengkapi dengan mesin berkonfigurasi 2 tak 3 silinder dengan kapasitas mesin yang beragam, yakni 741 cc, 796 cc, dan juga 889 cc. Dengan bobot, untuk mesin yang berkapasitas 889 cc adalah 940 kg dry weight dan bisa menghasilkan output power hingga 45 horsepower yang tergolong kecil tapi lumayan lah. Melkus RS 1000. Di list yang terakhir kita memiliki mobil yang sangat berbeda dengan beberapa mobil sebelumnya, yaitu Melkus RS 1000. Sebuah mobil dengan desain bergaris sport car pada masanya, ramping, sporty, elegan, dan juga terlihat mewah. Ditambah lagi dengan cara membuka pintunya yang ke atas hingga seperti sayap burung, semakin menambah kesan eksotis dari kendaraan yang satu ini dan mengingatkan kita juga ke Lamborghini Miura. Bener gak sih? Mengingat doi juga diproduksi secara custom menggunakan teknologi fiberglass yang pada masanya merupakan teknologi canggih. Selain itu, Melkus RS 1000 hanya diproduksi sebanyak 101 unit aja, yang diproduksi pertama kali pada tahun 1969 hingga tahun 1979. Mobil ini sendiri dibekali dengan mesin 2 tak, 992 cc, 3 silinder, dan dilengkapi juga dengan 5 transmisi percepatan yang bisa membuatnya meraih top speed di angka 165 km per jam. Dan itu dia list mobil 2 tak di video kali ini yang bisa kita share. Jika ada tambahan informasi, kalian bisa ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karun Nurdiri, see you in the following videos and thanks for watching.